Selamat pagi anak-anak, apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Berjumpa kembali bersama Ibu Siska dalam pelajaran Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti, pembelajaran 4, Aku Warga Dunia. Sekarang siapkan buku paketnya, buka halaman 45. Sebelum mulai pelajaran, marilah kita awali pelajaran kita hari ini dengan doa pembuka. Ambil sikap doa yang baik, lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, sejak awal Engkau telah menciptakan dunia dengan indah. Engkau melihat bahwa semua ciptaan-Mu baik adanya. Kami bersyukur dan berterima kasih atas dunia yang telah Engkau ciptakan bagi kami. Bantulah kami agar kami dapat menjalani kerjasama antar negara di dunia ini dengan satu tujuan, yaitu kebahagiaan umat manusia dan melestarikan lingkungan hidup. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, sekarang buka buku halaman 47. Ya. Kerja sama untuk menyelesaikan berbagai persoalan di dunia. Kerjasama antara bangsa-bangsa di dunia merupakan sebuah keharusan. Tidak ada negara yang mampu berdiri sendiri tanpa kerjasama dengan negara lain. Kerjasama itu dapat dilihat dalam berbagai bidang kehidupan. Salah satunya adalah bidang sosial, yaitu menyelesaikan persoalan kemanusiaan. Nah, ada bidang ekonomi, ada di bidang keamanan, dan sebagainya dalam hal kerjasama negara-negara di dunia ini. Nah, contoh kerjasama di bidang sosial antara lain, yang pertama bantuan kemanusiaan untuk masyarakat Nepal akibat gempa bumi berupa kebutuhan makanan untuk para pengungsi. Ya, ada di bukumu halaman 48, bisa kalian baca. Kemudian yang kedua, bantuan untuk kabut asap kebakaran hutan di Kalimantan dan Sumatera dengan membantu memadamkan api. Nah, kalian juga bisa baca kembali di buku halaman 49. Nah, sekarang buka kembali buku halaman 50 dan 51. Mari membaca kitab suci. Nah, Allah merajai seluruh bumi. Allah adalah raja seluruh bumi. Tidak ada pemimpin negara manapun yang mampu berkuasa atas seluruh dunia. Nah, dalam kitab Mazmur kita dapat melihat kekuasaan Allah itu sendiri. Nah, kalian bisa baca Mazmur bab 47 ayat 2 sampai 3, dilanjutkan bab ayat 7 sampai 10 ya. Di bukumu halaman 51. Nah, sekarang buka kembali buku halaman 53. Membangun kerjasama antar negara. Kerjasama antar bangsa di dunia pada zaman sekarang ini merupakan suatu yang harus dilakukan. Karena keprihatinan atas penderitaan orang lain di suatu negara menjadi keprihatinan kita bersama. Tolong-menolong antar bangsa merupakan suatu sikap dan perbuatan yang perlu dilakukan terus-menerus. Karena semua manusia di dunia berhubungan satu sama lain. Hubungan itu dapat dilakukan dalam bidang sosial, kemanusiaan, ekonomi, budaya, dan politik serta keamanan. Setiap jalinan kerjasama mempunyai tujuan. Contoh, bantuan kemanusiaan tujuannya untuk memberi keringanan kepada korban bencana. Semua negara dapat menjalin kerjasama karena menyadari akan adanya satu dunia yang diciptakan oleh Allah. Nah, kita harus ikut ambil bagian untuk mengatasi masalah-masalah dunia, baik langsung maupun tidak langsung. Nah,
Terlibat secara langsung dapat dilakukan dengan menjadi anggota-anggota Badan Dunia, seperti Palang Merah, pencinta lingkungan, dan sebagainya. Keterlibatan tidak langsung dapat dilakukan dengan mengambil bagian dalam pelestarian lingkungan, seperti gerakan penghijauan dan kebersihan di lingkungan masing-masing. Itulah arti menjadi warga dunia. Gereja harus memiliki sikap terhadap keprihatinan yang sedang terjadi di dunia ini. Gereja hadir memberikan kegembiraan dan harapan bagi orang yang menderita. Gereja selalu ambil bagian apa yang dialami bumi ini, terutama bagi yang menderita. Ambil bagian dimaksud adalah membantu mengatasi penderitaan. Jika bumi mengalami kerusakan, gereja bersama seluruh warga dunia membantu mengatasi kerusakan alam dan sebagainya. Anak-anak, itulah yang bisa kita pelajari hari ini. Nah, sebagai bahan refleksi, bertanyalah dalam hatimu, apakah aku sudah membantu orang-orang yang menderita? Nah, setelah bertanya di dalam hatimu, tugasnya bacalah rangkuman di halaman 54 ya. Nah, marilah anak-anak kita akhiri pelajaran kita hari ini dengan doa penutup. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, dunia ini seolah-olah tidak ada batasnya lagi. Kami menjadi saudara-saudari warga dunia. Gerakanlah hati kami untuk senantiasa mau membantu saudara-saudari kami di belahan dunia yang lain yang sedang mengalami penderitaan dan bencana. Mampukanlah kami untuk bersimpati dan solider dengan mereka. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, selamat belajar. Tetap jaga kesehatannya. Salam sehat. Salam SFD. Tuhan memberkati.